Pak Dewan seperti apa menyikapi? Baik, terima kasih untuk Suara Harapan pada sore hari ini datang untuk berbincang-bincang. Yang pertama yang saya sampaikan kepada para pengusaha yang di lokasi tambahannya di Pariti itu sebenarnya sudah lama. Sejak 2014 kami sudah ikuti terus, dan saya juga turun sampai di tempat tambangnya mereka. Bahkan juga mereka melanggar titik koordinatnya tambang itu, batasnya di mana. Mereka melanggar sampai mereka kusur juga warga punya lokasi itu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh di situ itu sudah memberikan satu peluang untuk para pengusaha itu agar bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat itu. Nah, kenapa sumbangsi itu sampai saat ini dikasih 95 juta, kemudian di 100 juta, hanya itu saja. Dua ini langgar-langgar. Ini kan sama dengan membohongi masyarakat. Ya. Saya pikir tentu kesepakatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dan juga kepala desa, BPD, dan juga Pak Binsa, Babin Kantipmas, itu ada kesepakatan yang mengikat, sehingga tidak boleh satu pengusaha pun yang melanggar itu. Nah, sekarang kalau misalnya dari awal yang saya lihat cerita daripada masyarakat, kepala desa itu menyatakan pertama itu hanya kasih 95, terus 5 juta ini kasih di siapa? Lalu langgar lagi yang 2022, 2023 dikasih 100 juta. Lalu selanjutnya tidak dikasih. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat memalukan pengusaha itu sendiri. Dan saya pikir kalau apa yang saya sampaikan ini, katakanlah bos-bos pengusaha itu mendengar itu pasti marah. Kalau uang itu dititipkan ke siapa? Ya, kalau misalnya uang itu diberikan betul-betul kepada masyarakat, kepada desa itu. Sekarang kita kembali kepada kesepakatan awal. Mereka sepakat awalnya bilang apa? Dan itu secara tertulis atau tidak? Kalau itu secara tertulis, masyarakat punya hak untuk mengklaim itu. Dia punya hak untuk mengklaim itu dan tidak boleh perusahaan itu kerja di situ. Kami DPR di sini, saya sebagai wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Tuban dari fraksi Gerindra sangat-sangat tidak setuju mengutuk hal-hal yang seperti itu terjadi. Kenapa itu? Karena memang semua itu sudah dari 2014, 2015, 16, 17 sampai dengan saat ini sudah sebenarnya itu sudah terlalu ringan itu yang disampaikan oleh dikasih sama kepala desa kepada perusahaan-perusahaan itu. Mestinya mereka harus ikuti itu. Ya. Apalagi sekarang musim hujan, musim banjir sekarang begini, dan itu masyarakat ada yang di situ juga memang ada yang bosan lapar, ya. Ada yang sudah lansia yang tidak ini memang harusnya seperti itu. Dan untuk itu bagi kepala desa dan juga BPD, dana itu kalau datang dikasihlah kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan betul-betul. Ya, jangan kita juga berusaha untuk dana kita ambil terus kita buat perusahaan misalnya sumur bor. Ya boleh sumur bornya, ya. Tapi sumur bor yang bagaimana dulu? Sumur bor yang tertentu betul-betul sehingga dimanfaatkan oleh nanti masyarakat seluruhnya desa itu. Oleh karena itu sekali lagi saya meminta supaya apabila sudah ada kesepakatan itu, dasar itulah Bapak Desa dan juga teman-teman BPD dan juga yang lain-lain, masyarakat yang lain bisa menuntut itu. Itu sudah di dalam surat kesepakatan itu sudah tertuang juga di dalam jumlah besarannya. Tinggal itu saja. Berapa yang belum dibayar, silakan nuntut itu. Kalau tidak nuntut, silakan angkat kaki, angkat barang-barang keluar dari lokasi kami. Begitu. Terima kasih. Langkah selanjutnya apa yang diambil oleh DPR? Langkah selanjutnya, saya sudah mendengarkan cerita itu dan saya juga mendengarkan juga dari media.
Suara Harapan, sehingga kedepannya mungkin setelah habis kami melakukan besok kami melakukan musrembaan di Kecamatan Kupang Timur dan Ama Beveto, kemudian selanjutnya di Ampuan. Ya, selanjutnya setelah selesai kami akan kunjungi ke sana. Ya, kami kunjungi ke sana, kami akan menanyakan masyarakat itu langsung. Kemudian kami juga akan memeriksakan juga legalitas daripada perusahaan-perusahaan itu. Sehingga karena ada legalitas yang sementara ada satu yang izinnya sudah ada tapi iupnya mati. Ya, itu jadi ada separuh seperti itu. Oleh karena itu kami akan periksa itu semua, dan kami kalau itu terjadi kami akan bersama dengan pemerintah kami akan melakukan itu. Melangkah. Ya. Oke. Pesan dari Pak Tome keras buat perusahaan itu. Ya, untuk perusahaan pesan saya pertama, kalau apabila kita sudah menyepakati kesepakatan dan secara tertulis, saya minta dengan hormat untuk perusahaan segera melaksanakan itu dengan baik. Karena sebab tidak, maka dasar dari kesepakatan itu akan menjatuhkan perusahaan itu sendiri. Baik. Demikian.